Ya gaib, ya gaib. Iya benar itu. Wahai para gaib, ada makhluk bernama Marcel Radival. Katanya dukun, kalau nggak cabul ya nipu. Ya gaib, semuanya aku serahkan padamu. Sekarang gimana kabarnya? Hai Sobat The Beaker, kembali lagi dengan aku Aca di channel kesayangan kita The Beaker. Hari ini hal yang kita bahas itu bukanlah hal yang pernah dibahas di channel kita sebelumnya. Agak sedikit berbeda, nggak sedikit sih, benar-benar berbeda, yaitu fenomena perdukunan atau bisa kita sebut dengan dunia paranormal. Kenapa kita akhirnya angkat tema ini? Karena memang mau gimana pun ini bukan hal yang bisa dianggap tabu lagi. Kenapa bisa kita anggap seperti itu? Karena mau dibenci seperti gimana pun, mau kita ignore segimanapun, praktek perdukunan ini tetap ada di masyarakat kita. Mau dibilang ini adalah praktek tidak berpendidikan, tapi malah yang datang ke situ malah orang berpendidikan. Dari yang udah S2, bahkan yang sudah master sekalipun, bahkan orang di kepemerintahan yang bisa aja datang ke dukun untuk mencapai keinginannya, untuk mendapatkan hal yang tidak bisa didapatkan secara biasa. Nah, untuk membahas fenomena itu, hari ini kita undang dua orang praktisi paranormal yang lumayan tersohor di Kota Medan. Tersohor karena si Abah ini, di sini ada Abah Rahman dan Bunda Maya. Mungkin nanti kita akan tampilin juga di sini media sosialnya Abah Rahman, gimana teman-teman bisa ngelihat berbagai komentar, berbagai gimana daya tariknya Abah Rahman di dunia sosial, terutama di TikTok yang udah sering FYP. Nih kita sapa Abah Rahman dan Bunda Maya. Apa kabarnya Abah, Bunda? Ya gaib, ya gaib. Oh, itu yang itu lagi yang viral ya. Viral di mana itu, Bang? Di TikTok. Di TikTok ya? Sampai berapa itu viewernya itu, Bang? 8 juta. Ya. Wow, 8 juta, say. Kalau di YouTube juga itu ya, Bang? YouTube kurang, cuma di TikTok. TikTok yang lebih gitu ya. Soalnya pertama kali aku akhirnya mau ngundang Abah itu, aku ngeliat YouTube Abah nih. Di YouTube Abah yang nantangin pesulap merah. Ditantangin pesulap merah, terus komentarnya itu luar biasa tuh, Bang. Kalau aku pribadi jadi Abah, lihat komentarnya itu aku langsung ciut kayak nggak keluar rumah lagi kayaknya. Iya, betul. Gimana tuh, Bang? Ya gaib, ya gaib. Iya benar itu. Wahai para gaib, ada makhluk bernama Marcel Radival. Katanya dukun, kalau nggak cabul ya nipu. Katanya dukun, kalau nggak cabul ya nipu. Ya gaib, semuanya aku serahkan padamu. Sekarang gimana kabarnya? Kayak mana, Bang? Makanya aku nanya, aku lihat dia sehat-sehat aja, Bang. Karirnya gimana? Karirnya Kan ya. redup, kan? Nah, dia pun sakit-sakitan. Sakit-sakitan dia? Dari mana Abah tahu? Ya kita kan dari punya ini Cenayang. gaib lah. Dari gaib tahu bahwa dia sekarang Kalau sakit-sakitan. dia betul-betul pesulap yang sukses, tentunya dia sudah bisa berkibar kemana-mana. Ini apa? Kan nggak ada. Itulah salah satu contoh manusia yang apalah dibilang, yang tidak sesuai dengan jalurnya dicampurinya. Dukun nggak pernah mencampuri pesulap. Jadi ngapain dia ngurusi masalah orang? Ini emosi kayaknya, Bang ya? Emosi bener Abah sama dia? Ya, seandainya kita nggak ada front sama dia, nggak ada masalah, nggak ada hal-hal yang menyinggung dia. Tiba-tiba dia seperti itu, tiada angin, tiada topan gitu kan. Nah, melakukan, ya boleh kalau dia sebut oknum. Ya manusia mana ada yang sempurna. Ini disamaratakan, digeneralisasikan. Semua dukun itu kalau nggak nipu ya nyabul. Apa gimana tadi, Bang? Kalau nggak nipu ya cabul. Oh, iya. Lintas profesi kalau sudah mau dia kayak gitu ya, walaupun nggak dukun, yang lain-lain pun melakukan itu. Jangan seperti itu. Kita ini hidup di bumi yang sama, di tanah yang sama. Tidak ada mencampuri. Urus saja. Kalau kau betul-betul pesulap, kau buat permainan yang bagus, yang mengalahi David Copperfield, baru angkat tangan. Ini masalah dukun pula kau urus-urusi. Kau tengok cemana hidupmu sekarang kan? Serem kali ketawanya, guys. Mati kamu. Kita nggak akan mengganggu kalau nggak diganggu. Nah, seperti itu, Bu. Abah kenapa Abah pertama kali pengen nyantet dia itu kenapa? Karena emang udah terganggu, hidup Abah terganggu. Atau orderan mulai sepi gara-gara dia? Itu kan harga diri dukun sebenarnya. Oke. Nah, walaupun kata orang kami ini dukun yang bahan bakar neraka, kami ini makhluk penghuni bumi
Ya udah, urus aja hidup kau, urus aja masalahmu. Kalau tak suka, udah nggak usah kalian dekat-dekati kami, itu aja. Kalau nggak percaya nggak usah deketin. Iya, gitu pergi ya, Pak? aja sana udah. Kami menawarkan sesuai dengan panggilan jiwa kami, panggilan batin. Inilah kami. Kalau nggak mau ya sudah, urus aja hidupmu. Segitu besarnya emosi yang terjadi dalam diri Abah gara-gara pesulap merah. Dan Abah dicaplok sana sini, punya Abah video Abah tuh caplok sana sini, dan Abah nggak dikasih apapun. Nah, itu kan. Dia makin tenar, tapi Abah nggak dapat apapun. Kalau itu yang media ngambil-ngambil itu ya itu tanggung jawab moral aja lah, tahu sama tahu lah. Nah, gimana? Kalau aku ada masalah itu, tapi aku yang nggak sukanya si pesulap merah itu, kenapa disenggol-senggolnya dukun itu aja. Kalau nggak suka ya dari dulu ya, sebelum zaman Nabi pun, sebelum apa ya, dukun ini tetap ada. Jadi ya nggak usah terlalu diributi begitu. Urus saja hidup masing-masing. Iya, urus saja akhlakmu kata Iwan Plus ya. Urus saja moralmu. Bah, boleh cerita dikit nggak jasa di Abah udah berapa lama nih di profesi ini? Aku jadi dukun itu dari 2009 bulan Mei. Dari 2009 bulan Mei. Iya. Bunda? Kalau saya sih baru sekitar 6 tahunan. 6 tahunan, berarti tahun berapa tuh, Bun? Tahun di sini 5 tahun ya di Medan. Di Batam ada berapa tahun? Oh, Bunda bukan asli Medan ya? Di Medan, cuman pernah di sana. Oh, jadi udah malang buana juga nih. Lumayan. Aku pikir tukang makeup aja yang kemana-mana. iya. Bunda pun bisa kemana. Iya. Diundang ke sana tuh gimana, Bun? Enggak, Ada pernah ke konsumen sana. Wow. Karena dia nggak bisa ke sini, jadi Bunda yang disuruh ke sana. Enggak, dulu pernah menetap di sana Oh, sambil pernah menetap di berbuka. sana. Oh, gitu. Buka itu. Boleh cerita sedikit nggak, Bah, jasa-jasa yang Abah sama Bunda tawarkan ke khalayak, ke masyarakat? Ya, kalau aku ya Abah Rahman, ya melayani pelet, pelaris, pengasihan, kunci pasangan, ya seputar keduniawian lah. Oh ya, yang cerai-cerai ya kan, supaya akur kembali. Kalau berantem masalah cinta gitu ya bisa kita menggunakan kekuatan mantra dan minta bantuan para danyang-danyang atau makhluk gaib dari tempat keramat. Ini sekarang sering menimbulkan kontroversi, tapi setelah kita jalani banyak yang berhasil begitu. Kalau Bunda? Kalau kita juga keilmuannya ya begitu, dari seperti energi alam semesta itu kita satukan ya lewat mantra juga. Karena kan kalau kami itu ada kayak istilah macam mantra itu kan adalah yang susunan kata-kata. Jadi semacam dia doa, penyampaian yang menghasilkan sesuatu gitu. Jasanya sama ya, Bun? Sama kayak Abah, atau ada jasa yang Abah nggak punya tapi Bunda punya? Kayaknya sekitar itu aja. Sama. Ya, sama ya, sama ya, Bang. Semua sama. Cuman kita memang lebih banyaknya ke aura, buka aura, Oh, gitu ya. pemikat, penunduk, wanita-wanita. Gimana ceritanya, Bah, pertama kali sampai akhirnya terjun di profesi ini? Faktor apa ya? Mungkin sudah takdir lah ya. Sudah takdir lah. Bulian. Ya, apa-apapun dikerjakan nggak bisa ya. Oh, berarti sebelum akhirnya jadi dukun, Abah pernah coba profesi yang lain ya? Pernah ngapain aja tuh, Bah? Pernah dulu Pernah ngapain aja? wartawan Oh, dulu. wartawan malah, wah. Wartawan jurnalistik berarti ya, Pak? Iya. Di mana, Bah? Kalau boleh sebut nama? Boleh lah. Oh ya, di harian Posmeter Medan. Di Harian Posmeter ya dulu ya. Iya. Terus akhirnya nggak di situ lagi? Gini, karena di situ dulu ditugasi di bagian rubrik supranatural. Oh, cocok juga sebenarnya. Dulu. Berarti sebelum Abah jadi dukun, memang Abah sudah di dunia ini gitu ya? Atau kenapa? Sebenarnya kan bukan tanpa alasan dong Posmetro masukin Abah ke rubrik supranatural, pasti kenapa tuh? Mungkin dilihat redaktur pelaksananya dulu. Aku agak beda gitu orangnya. Unik apa bukan unik ya, agak aneh gitu. Tapi disuruh-suruh kerja mau. Oh iya, berarti aura-aura Abah tuh aura-aura misteri mungkin dia ya? Bisa jadi. Nanti ditugaskan di deks kriminal, nggak cocok, nggak serem katanya. Oh gitu. Ini aja lah kau kerjai, kau cari bahan yang bagus, bidang klinik, ambil foto yang bagus, narasikan yang baik, bisa nih kau bagian sini. Dan terakhir ya 4 tahun. Beneran bisa ya? Iya, 4 tahun di apa itu mengelola rubrik itu supranatural satu halaman.
tanpa wartawan langsung jadi redakturnya gitu, jadi pengelola halaman langsung. Berarti dari A sampai Z Abah yang kerjain? Iya. Nyari beritanya Abah, yang buat Iya. redaksinya Abah, sampai Iya. akhirnya jadi mereka itu tinggal nih bahannya langsung tayang gitu aja? Kita cari bahannya dulu. Nggak, maksudnya kan udah Abah cari nih bahannya, Iya. terus Abah yang buat Iya. beritanya. Iya. Jadi mereka tinggal posting aja kan, tinggal cetak aja. Iya, kita yang editing, kita yang Siap-siap. apa yang ngatur layoutnya pun kita. Satu halaman dulu. Nah, itulah berhari-hari tanpa libur 4 tahun karena sudah merasuk ke dalam hati mungkin ya. Jadi narasumber itu kan paranormal, Iya. dukun. Jadi karena kedekatan itu kita tidak ada lagi, bukan seperti wartawan dan narasumber, sudah seperti keluarga. Oke. Nah, sudah seperti anak dan ayah, adik dan abang gitu kan. Sudah terlalu akrab gitu. Nah, jadi ditanya tadi kenapa jadi paranormal gitu kan. Kenapa, Ya, Pak? jadi kan industri surat kabar kan udah nggak baik-baik saja nih sekarang nih kan. Oke, iya benar-benar. Dilas oleh internet ataupun Iya. jadi ya karena kita sudah punya pengalaman di masalah supranatural ini, sudah belajar juga. Ya udah, yang dulunya jadi wartawannya sekarang langsung jadi praktisinya aja gitu. Jadi orang yang kemudian diwawancarai sama Iya. ya sama bagian supranatural, rubrik Iya. supranatural. Tinggal balik kamera aja sebenarnya. Oh iya. Ada nggak yang datang tuh untuk wawancara Abah? Dulu kan Abah ngewawancarain orang. Iya. Ada nggak yang datang kemudian untuk wawancarain Abah? Ada, tapi Ada ya? wawancaranya nggak formal. Oh. Cakep-cakep gitu ada. Iya. Jadi ya seperti itulah cuplikannya apanya. Apa dibilang? Kenapa akhirnya akhirnya. terjun ke ini? Dari sisi lah, ini dari keluarga Bah, dari keluarga ada nggak yang udah? Ada, itu dari mama. Oh, dari emak. mama. Nah, emak juga pengobat juga, tapi ya pengobat sangat-sangat tradisional. Karena obat orang di bawah pohon pisang. Karena kan kebetulan saya kan berasal dari Tanjung Balai. Jadi ya dukun kampung asli lah gitu. Nah, dan dia pun nggak ada niat memprot saya jadi dukun, enggak. Mungkin udah karena Takdir. itu tadi lah, udah keturunan gitu ya. Iya, iya. Berarti memang udah selain daripada ketemu sama orang-orang yang Abah wawancarain itu, dari kecil juga Abah udah melihat praktek itu ya dari Iya. mama Abah sendiri ya. Iya, betul. Kalau Bunda sebelum akhirnya ke profesi ini pernah kerja apa gitu, Bun? Kerja biasa, pernah di PT, pernah di apotek, pernah buka usaha gitu. Banyak lah dilalui. Faktor apa Bun yang akhirnya membuat Bunda memilih profesi ini? Apakah ada pengalaman apa misalnya gitu? Oh, kalau pengalaman hidup memang cukup pahit pernah. Sampai titik nol terendah. Gimana tuh Bun? Jadi, Boleh cerita nggak Bun? Nah, jadi di situ mungkin ditempa perjalanan hidup kita ya kan, supaya sampai ke hal yang ini. Mungkin ya semua orang nggak ada cita-cita mau jadi dukun ya kan. Kita ngebayanginnya kan pun nggak, menghayal pun enggak ya kan. Karena kita sekolah untuk mungkin yang lebih cita-cita, harapan yang lebih baik ya kan. Cuman namanya dari waktu ke waktu ada masalah yang penuh. Kadang-kadang sampai rasanya tuh waktu itu mau bunuh diri gitu. Sampai ke situ ya, Iya, karena sampai titik nol terendah gitu, makan nggak makan, dibuang dari keluarga gitu, tersisih dari keluarga, dibuang ya kan, dianggap macam kita nih orang paling bodoh, gitu. Padahal kita karena nggak mampu untuk bergerak, itulah. Jadi mungkin kebatinan kita tuh ditempah di situ. Tapi memang saya waktu itu mengalami hal penderitaan itu, rasanya pengen maunya mati di saat itu, nanti bangkit lagi gitu kan. Tapi rasanya kayaknya kita ada kekuatan lain supaya kita nih bangkit. Enggak, aku harus, tapi sering bercakap-cakap dalam hati. Enggak, aku harus bisa, aku harus bangkit, aku harus bisa jadi sesuatu, aku mau menunjukkan ke orang, suatu saat aku akan begini. Aku suka berhayal gitu, nanti aku jadi orang, ya bisa lah, nggak kayak gini, walaupun dialami kayak gini. Jadi di situ nanti kita memang namanya berdoa tetap ada ya, berdoa, suka di kamar, nanti menyendiri berdoa. Kemudian nanti saya suka bercakap-cakap dengan diri saya sendiri dengan memanggil leluhur gitu. Nggak tahu, memang waktu itu padahal belum belajar, cuman saya suka menyertakannya gitu.
dan selalu mendapatkan mimpi kalau mau ada kejadian apa-apa gitu-gitu. Tapi dengan adanya saya merasa ada teman untuk berbicara, tuh semangat saya tuh timbul gitu, macam ada kekuatan. Oh ya, aku harus kayak gini, aku harus ingat, aku punya anak, aku harus bangkit. Ya dari situ bertemu dengan orang-orang sekitar. Dulu memang suka pergi ke suatu tempat ya, nanti belajar, kadang ya awalnya sih berobat. Terus kadang penasaran, jadi tempatnya tapi tempat orang-orang tua zamannya, orang-orang dulu lah ya, mungkin sekarang udah nggak ada lagi. Itu terakhir kita pun mulailah membuka diri dalam hal itu, kemudian beberapa tahun jumpa dengan Abah, kolaborasi. Kalau dulu saya belum berani kayak model Abah, bahkan promo terus terang. Dia memang masalah promo itu dia yang ngapain. Saya nggak berani membuka diri gitu terlalu, karena kita kan pasti ada pro kontra dengan keluarga. Masalah kayak gini selalu dihina. Padahal saat kita jatuh, mereka nggak akan bisa bantu kita kecuali diri kita sendiri. Sebesar apa Bun? Kalau misalnya Bunda mau cerita aja nih ya, kalau Bunda mau cerita sebesar apa sih masalah Bunda saat itu? Karena yang aku dengar sampai ditinggalkan keluarga, sampai mau bunuh diri, itu kan bukan hal biasa ya? Hal biasa sepertinya Bun. Apalagi kondisi Bunda saat itu sudah punya anak ya Bunda ya? Udah 2. Ya, udah punya anak 2, mau bunuh diri itu berarti sudah seberat itu Bun. Karena kan kita kalau ibu-ibu ini pasti kalau mau bunuh diri itu kepikiran kan anak nanti sama siapa? Iya pasti itu gitu memang, kan? karena dana ya. Iya, ini Bunda tetap kepikiran gitu berkali-kali. Masalah apa Bun? Oh itu banyak, kita kan dulu adalah ya namanya kita awal dari gadis, punya pacar, terus beda agama, nggak disetujui keluarga, terus tapi kita mengikut dia, mempertanggungjawabkan dia, macam macam memperjuangkan dia, tapi ketika kita memperjuangkan dia, ketika kita dibuang dari keluarga, tetapi kita dibuang oleh orang yang kita perjuangkan itu. Nah dari situ timbul ya kan, keluarga mulai tidak suka, tidak senang. Nah kita ada apa-apa tuh nggak dipeduli lagi gitu. Udah kayak ini ya, kan udah aku bilang kemarin jangan sama dia gitu ya. Udah aku bilang kemarin jangan sama dia, nah dibuang kan. Rasakan sendiri gitu. Kemudian berusaha lagi bangkit, kita buka usaha, tapi tetap gagal. Misalnya entah kayak kita buka warung apa gitu kan, sampai pinjam uang ke bank, terus terang aja kan, pinjam uang ke bank, kur. Namanya kita pengen maju ya kan, gak apa-apa ya kan Mbak, kita cerita biar orang tuh mensupport bahwa kita itu nggak boleh jatuh sampai bunuh diri. Nah itulah kenapa saya memilih keilmuan di bidang pengasihan, penunduk, pemikat, pelet untuk membantu orang itu dalam kehancuran. Berarti Bunda waktu itu di kondisi yang kayak gitu, akhirnya Bunda nyari aku tuh nyari bantuan kemana ya, baru akhirnya Bunda pergi ke dukun. Bunda berkali-kali pergi ke dukun. Iya betul. Disitulah Bunda akhirnya dapat inspirasi kenapa aku nggak jadi dukun aja gitu ya. Nggak juga, mungkin jadi, terbentuk. Masih berdarah-darah, perjalanan sangat jauh. Kita sering pergi ke dukun dari suatu kampung ke kampung lain. Di kita usahakan gitu. Sampai ke arah pelosok. Oh, situ ada nenek-nenek itu jago gigi. Tapi di situ kita mulai tertarik juga dengan dunia itu. Mungkin atau karena udah timbul juga ya, Pak ya. Tapi sebelum kita sering main ke dukun ini, saya memang kalau ada apa-apa tuh selalu nggak bercerita pada diri sendiri gitu. Itu yang tadi Bunda bilang leluhur ya. Leluhurnya itu siapa, Bun? Macam kita membayangkan ada kayak nenek kita masa lalu, yang sudah lama. Ngebayangin gitu ya. Nah, tapi dia kayaknya menimbulkan kekuatan gitu. Kamu nggak usah putus asa, bangkit gitu. Seolah-olah si nenek Bunda yang udah meninggal itu datang gitu ya? Iya. Kayak halusinasi dong, Bun? Sebenarnya sih dibilang halusinasi enggak ya, Pak ya? Bukan, itu energi, kenyataan. Energi. Itulah kadang yang dibilang orang pendamping gitu. Oh gitu. Tapi memang nggak semua orang bisa merasakan. Lama-lama host kita jadi dukun juga. Takut. Kan kayak Bunda tadi kan dengar gitu kan. Kalau Abah ada nggak
apa yang akhirnya selain daripada ini kan tadi kayak Abah bilang kayaknya dunia media ini lama-lama udah tergusur gitu kan. Yang Tapi cetak kan, yang cetak ya. iya yang cetak, yang cetak gitu. Yang cetak udah mulai tergusur, udah tergantikan sama media internet gitu kan. Iya. Kalau misalnya hanya karena itu, Bah, kayaknya nggak mungkin Abah langsung pilih jadi dukun. Abah pasti mikir kayak Bunda misalnya buka-buka usaha dulu gitu kan. Kenapa Abah ngerasa profesi dukun ini adalah hal yang paling klik sama Abah? Ya itu karena masa lalu juga. Masa lalu? Iya. Masa lalu atau masa lalu, Bu? Oh, masa lalu. Masa lalu, oke. Ya seperti Gimana tuh, itulah zaman anak-anak dulu ya. Sebenarnya aku ini korban perundungan, Bullying. bully ya. Karena faktor itulah, faktor bully tadi, karena sering dikucilkan di pergaulan, karena sering jadi bahan-bahan apalah gitu, ejekan atau Kayak mana, Bu? Bah, diejeknya apa? Diejek orang? kepala dia apa gitu, jadi fisik juga gitu. Jadi karena faktor itulah ya sering menyendiri tadi, menyendiri. Akibatnya waktu saya besar seperti ini. Jadi kerja yang ada timnya, yang ada seperti apalah namanya, struktur organisasi gitu ya. Nggak pernah cocok. Ya begitu ya, pernah juga beberapa profesi ya, seperti ya di daerah Simpang Kampus ini Dr. Mansur pernah jadi tukang ketik di rental yang seperti itulah ya. Kerjaan-kerjaan yang nggak bikin Abah bersosialisasi dengan orang lain ya. Betul ya, seperti itu. Jadi karena dulu sempat jadi pengasuh rubrik Supranatural di Pos Metro ya, kenal-kenal sama dukun ya, ibarat kata pepatah berkawan sama penjual minyak wangi kita jadi wangi. Betul. Jadi lama-lama kita berkawan sama dukun ya cocok pula kan. Yang kita lakukan itu adalah olah batin, olah rasa. Oke. Dulu kan sembari jadi wartawan kan, ya diajar-ajari juga, diisi-isi keilmuan juga. Ya karena faktor bertahan hidup juga lah. Dan mulai dulu ada keluar medsos, ya kan, iseng-iseng. Hasil-hasil liputan kita, kita upload dulu di Blogspot, di platform Blogspot. Ya, ada di komentar, dia kemudian konsultasi. Bagaimana, Bah, gini. Ya, aku layani juga kan, layani. Dia masalah cinta juga itu. Lama dia patah hati terus. Cinta ditolak dukun berarti. Itu. Jadi itu sekitar tahun 2009 lah. Jadi awal dia komentar di Blogspot ya kan. Nah, terakhir tukar nomor handphone, kalau mau jumpa saya, ini nomor handphone. Ya besoknya betul dijumpainya. Diceritakan. Beneran butuh dia ya? Iya. Saya Bang, itu bukan belum nama Abah lagi. Bukan Abah, masih Abang dia kan. Aku sering ditolak cewek, sering pokoknya payah kali lah dia menemukan jodohnya. Aku ingat dulu ada satu tempat namanya Pemandian Putri Hijau, sempat juga aku tulis di harian Pos Metro. Di situ banyak orang berhajat. Di YouTube Abah kalau nggak salah ada juga tuh. Ada ya, Pemandian Putri Hijau. Ya seperti itu. Sudah ku tahulah duduk masalahnya. Sering payah dapat jodoh. Aku Bang gini, kita ikhtiar usaha. Aku bawalah ke Pemandian Putri Hijau. Aku beli bunga mancankera. Apa dulu doa-doa yang aku tahu, mantra-mantra, aku bacakan ke kembang, masuk dalam baskom, aku serahkanlah ke Tuhan ya kan. Udah, aku mandikan dia di situ, di pancuran itu ada 3 pancur, pancuran, mandikan. Selesai mandi, ada di situ tempat doa, aku serahkanlah, aku letakkan di situ, Bang. Ini nama penunggu ataupun nama pemilik tempat ini, nama gaibnya nggak ada wujud, Putri Hijau. Abang minta sesuai keyakinan Abang, sesuai permasalahan. Oke, silahkan. Diminta sampai nangis Abang itu. Kekar dia sebenarnya. Tapi karena mungkin udah buntu dia. Oke Bang, sudah selesai. Oke. Kasih aku duit. 1 juta. Wow. Komposisi lagi kan udah nggak enak-enaknya itu kan. Iya. Itu Abah kasih tahu tarifnya sama dia atau dia? Enggak, masih belum. Oke. Merah 10 lembar, gue pikir kan. enak juga ya. Enak juga nih kan, gue pikir kan. Bang, aku doakan Abang ya, aku udah buntu kali ini katanya. Ya Bang. Naik kereta lah kami pulang dua-dua kan, dia
ke tempatnya. Nah, aku pulang ke rumah juga. Ini belum ada praktek. Nah, terus sudah sempat lupa aku dihubunginya, Bang, kok ada waktu datang ke pernikahan katanya. Itu berapa lama setelah Abah ajak dia ke Ada situ? sekitar 1 bulan lagi. Oke. Nah, wah, yang abang yang kok ini yang kau bawa mandi kemarin katanya. Oh iya. Itulah awalnya dulu pertama kali. Nah, seperti itulah sejarahnya. Karena sudah pernah berhasil 1 kali, ya mulai main di internet, terus sudah ada muncul Facebook, muncul apa ya. Aku tawarkan jasa terus. Nah, itulah awal mulanya. Awal mulanya itu ya. Iya. Kalau untuk ini sendiri, Bah, untuk akhirnya Abah bisa dapat ilmu ilmu kita bilang kan, untuk akhirnya bisa dapat ilmu ini, ada nggak ritual atau gimana cara Abah menuntut ilmu ini? Ada ritual khusus kah atau ini gimana sih ceritanya aku? Oh ya, jadi begini. Bisa akhirnya kerja sama itu Gaib. apa? Gaib gitu. Iya, sama yang gaib itu kan. Abang nih ceritanya tadi bawa si abang itu ke pemandian Putri Hijau. Iya, betul. Kenapa Abah memilih tempat itu? Nah, karena Gimana ceritanya? sudah berhasil ya kan. Jadi untuk seterusnya ya saya buka jasa gitu. Nah, terus bawa pasien berobat ke situ. Dulu nggak ada ruang praktek. Ke situ langsung apapun permasalahannya dimandikan di situ, diritualkan. Nah, Cara nuntut ilmunya itu gimana, Bang? jadi Ceritanya itu. Jadi sebenarnya saya menuntut ilmu ini gini, bekerja sama dengan tempat keramat. Di Medan ini listingnya. Ini cerita dari ini ya, cerita dari orang-orang yang pernah Abah wawancarain ya? Dulunya ya tempat itu. Nah, jadi kan Putri Hijau, ada makam Mbah Raden di Marelan, ada makam Syekh Kubah Terbang di Marendal, makam-makam keramat. Nah, ada makam di Raden Saleh namanya di Batu Rata di daerah Deli Serdang. Nah, jadi makam-makam ini aku ziarahi. Jadi setiap hari itu aku ke makam, bawa bunga, kembang, bawa minyak wangi. Nah, terus di situ aku ya mengirim Al-Fatihah kepada yang ahli kubur di situ kan, khusus Nahla Janiati. Nah, jadi untuk mengalami berkah gitu, ngambil berkahnya. Jadi secara aku kebanyakan seperti itu ilmunya. Jadi gaib-gaib di makam keramat ini saya sering kunjungi, istilahnya kalau istilah keren sekarang, mengadakan pendekatan politis. Seperti itulah. Lobby. Kita jadi teamwork. Jadi kerja kita lah. Jadi seiring berjalannya waktu ya, kalau untuk masalah asmara, masalah cinta, Putri Hijau. Kalau untuk masalah usaha, masalah ke makam Mbah Raden. Jadi kita tahu segmen-segmen gaib ini kemana. Itu berarti coba-coba ya, Bah ya? Iya, Coba-coba pengalaman. Ya, kayak tadi Abah pertama nggak tahu nih sebenarnya kemana ya aku bawa si abang ini. Iya, betul. Terus Abah coba-coba pergi ke Putri Hijau. Ya. Ternyata jadi gitu kan. Pergi ke situ, Abah ajak mandi di situ, tiba-tiba sebulan kemudian dia nikah. Iya, gitu ya? betul itu. Pernah nggak Abah salah pilih tempat? Pernah. Pernah ya salah pilih tempat. Bah, ini kok nggak maju-maju nih, kok nggak bagus-bagus usahanya, katanya. Oke Bang, kita lakukan ritual ulang, ya kan? Diplomatis lah kita jawab. Mungkin, iya, kok orang yang betul-betul dia ikhlas, betul-betul dia yakin ke kita, jadi. Pasien yang nggak jadi itu kadang nengok kita udah dianggapnya sudah jadi penipu lah, ya apalah. Nah, jadi itu yang membuat pasien itu gagal. Oh, jadi kalau ketika dia nggak percaya, ketika dia datang ke situ dalam masih ragu-ragu, dia nggak percaya, nggak bakal jadi. Tapi ketika dia percaya sepenuhnya sama Abah, pasti jadi. Pasti jadi. Oh, berarti suggest juga jadinya ya? Iya. Tapi seperti itulah gambaran keilmuanku, keilmuan supranatural. Jadi aku ke tempat-tempat keramat itu ya terus terang aja untuk kerjasama sama gaib-gaib di situ. Banyak tempat di Medan ini, ada 15 titik yang aku langgani untuk mensukseskan pasien-pasien sejak 2009. Dan semakin masif informasi yang yang ku berikan ke internet ya setelah ada medsos-medsos ini. Iya. Jadi istilahnya mendigitalkan klinik. Mendigitalkan klinik. Kalau Bunda,
Kalau Bunda gimana ceritanya? Pertama, gimana cara Bunda nuntut ilmu ini pertama kali? Dapat ilmu ini dari mana? Terus Bunda ngerasa udah klik sama gaib ini, sampai akhirnya Bunda bisa bilang buka praktek nggak sih ini? Sampai akhirnya Bunda buka praktek lah, aku bilang ya. Maaf kalau salah bahasanya. Kita praktek gitu. Apa? Kolaborasi. Oh, kolaborasi. Jadi kita tuh saling mengisi keilmuannya. Gitu. Kalau Bunda nuntut ilmu ini pertama kali gimana, Bun? Dibilang nuntut ilmu. Kalau Abah kan tadi kunjungan kan, kunjungan ke berbagai makam, terus kalau Bunda gimana? Sebenarnya aku lagi ini, Bunda sedang coba menghadirkan sosok gaib di sini, yang kemudian aku bisa ngerasain tuh kedatangannya dengan energi, dengan suatu energi lah, ngerasain energi. Kayak kata Abah tadi, aku bakal ngerasain kayak anget atau rasa kesetrum atau semacam energi itu ya, Bah ya. Kita coba ya. Coba ya, fokus ya. Nggak, gini aja.